Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Nyamando, NPM 211021064. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai data ekonomi negara Indonesia dan negara Amerika. Menurut data yang kami dapatkan, GDP di Indonesia memiliki pertumbuhan yang relatif berfluktuasi, namun tidak parah perubahannya jika dilihat dari GDP nominal. Tingkat pertumbuhan GDP yang paling tinggi adalah 6,3% yaitu pada tahun 2007 dan yang paling kecil adalah minus 2,1% pada tahun 2020. Namun jika berdasarkan GDP real, tingkat pertumbuhan GDP di Indonesia sangat berfluktuasi. Perubahannya sangat jauh. Hal ini juga disebabkan karena adanya perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berdasarkan GDP real, tingkat pertumbuhan GDP paling tinggi adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 39,9%, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2020 yaitu minus 5,4%. Contohnya, pada tahun 2000 GDP real di Indonesia adalah 165 miliar sedangkan GDP nominalnya adalah 395 miliar. Lalu pada tahun 2001 tingkat GDP real turun menjadi 160 miliar atau turun sebesar minus 2,8%. Hal ini disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tadinya Rp9.599 menjadi Rp10.400. Namun, menurut real nyatanya, GDP tahun 2001 di Indonesia itu naik menjadi 409 miliar atau naik 3,6%. Pada tahun 2009, GDP real di Indonesia adalah 539 miliar, lalu pada tahun 2010 di Indonesia mencapai 755 miliar. Sehingga pertumbuhan GDP real pada tahun 2010 mencapai 39,9%. Kenaikan GDP real yang sangat tinggi ini juga disebabkan karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar yaitu Rp10.950 menjadi Rp9.400. Jika dilihat dari GDP nominal pada tahun 2010, itu memang terjadi peningkatan pertumbuhan GDP nominal yang sangat besar, yaitu 6,2%. Tidak heran jika didukung dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar, pertumbuhan GDP real tahun 2010 itu sangat besar. Rata-rata pertumbuhan GDP real di Indonesia adalah 10,7% dan untuk GDP nominalnya adalah 4,9%. Sedangkan di Amerika rata-rata pertumbuhan realnya adalah 4,07% dan rata-rata pertumbuhan GDP nominalnya adalah 2%. Untuk GDP pada Amerika ini, baik GDP real maupun GDP nominal memiliki pertumbuhan yang berfluktuasi, namun relatif stabil dibandingkan negara Indonesia. Dalam artian perubahannya itu naik turun, tidak terlalu jauh. Untuk GDP real, mengapa pertumbuhan di Amerika relatif stabil, perubahan yang tidak terlalu jauh? Karena mereka mampu untuk mengendalikan kekuatan nilai mata uang mereka. Sehingga saat ada pelemahan mata uang, negara Amerika itu dampaknya penurunannya tidak terlalu besar. Pertumbuhan GDP real di Amerika yang paling besar adalah pada tahun 2021 sebesar 10,06%, yaitu dari 20,89 triliun menjadi 22,9 triliun. Dan yang terendah adalah pada tahun 2020 yaitu minus 2,2%, yaitu dari 21,37 triliun menjadi 20,89 triliun. Untuk GDP nominal sama dengan GDP real, pertumbuhan paling besar adalah pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,7%, yaitu dari 19,24 triliun menjadi 20,33 triliun. Dan yang terkecil adalah pada tahun 2020, yaitu minus 3,4% atau 19,92 triliun menjadi 19,24 triliun. Lalu pada tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19, pertumbuhan GDP nominal di Indonesia itu turun menjadi minus 2,1%, yaitu dari 1,04 triliun menjadi 1,02 triliun. Karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah dari Rp13.901 menjadi Rp14.105,
membuat tahun 2020 ini menjadi tahun yang memiliki pertumbuhan GDP real yang paling rendah, yaitu mencapai minus 5,4%. Meskipun demikian, pada tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Indonesia bangkit dari minus 2,1% menjadi 3,7% GDP nominalnya dan 12% untuk GDP realnya. Untuk tingkat penduduk Indonesia dan Amerika adalah salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak. Amerika berada di urutan ketiga dengan negara penduduk terbanyak. Pada tahun 2021, penduduk Amerika mencapai 331 juta jiwa, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, di mana pada tahun 2021 penduduk Indonesia mencapai 276 juta jiwa. Jumlah penduduk ini sangat berpengaruh untuk menilai apakah suatu negara itu maju atau tidak, karena jumlah penduduk akan mempengaruhi berapa PDB per kapita negara tersebut. Meskipun Amerika itu adalah negara dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia, namun Amerika tetap menjadi negara maju karena pendapatan per kapita mereka tinggi. Pertumbuhan rata-rata dari GDP per kapita Amerika yaitu GDP per kapita real adalah 3,3% dan untuk GDP per kapita nominalnya mencapai 1,2%. Meskipun pada tahun 2000 penduduknya sudah mencapai 282 juta jiwa, namun dengan GDP real yang mencapai 13 triliun US dollar membuat GDP per kapita nominal Amerika dapat menyentuh angka 48.746 US dollar. Sedangkan pada tahun 2021, di mana penduduk Amerika mencapai 331 juta jiwa, namun dengan pendapatan atau GDP nominal yang mencapai 20 triliun ini, membuat GDP per kapita nominal dari Amerika dapat menyentuh angka 61.280 US dollar. Berbeda dengan Indonesia, tahun 2000 GDP nominal Indonesia adalah 395 miliar. Namun dengan jumlah penduduk yang mencapai 211 juta jiwa ini, membuat GDP per kapita nominal Indonesia hanya 1.867 US dollar. Dan pada tahun 2021, meskipun GDP nominal Indonesia ini mencapai 1,06 triliun, penduduk di Indonesia juga bertambah hingga mencapai 276 juta jiwa. Sehingga GDP per kapita nominal di Indonesia itu hanya mencapai 3.855 US dollar. Oleh karena itulah Indonesia tergolong sebagai negara berkembang, sedangkan Amerika tergolong negara maju. Sekian pemaparan analisis data ekonomi negara Indonesia dan negara Amerika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.